Sebenarnya kita lagi mau cari nama yang identik dengan orang Manado ya. Oh, Dalam arti kalau orang lihat, oh ini kemungkinan orang restoran Manado nih. Jadi kita banyak nama yang kita pikirkan dan kita discuss, dan kita datang ke Mata Keranjang. Mata Keranjang kalau di Manado kan sedikit ya flirty ya Pak artinya. Jadi kita mau orang yang kalau sekali dengar orang penasaran. Jadi orang wah ini apa lucu nih? nih, apa nih? Nah jadi situ, dan Mata Keranjang juga itu artinya kalau kita lihat aja kita langsung tertarik. Jadi kita di situ kan ada sedikit display makanan. Jadi ada showmanship juga. Jadi kalau ke restoran Mata Keranjang kita ada live cooking juga. Oke. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom. Bersama saya di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Manado merupakan salah satu surga kuliner yang ada di Indonesia. Banyak sekali kuliner khas Manado yang patut dicoba. Terkenal dengan penggunaan beragam rempah yang menghasilkan cita rasa otentik pedas, asin, dan juga asam. Kali ini kita akan mengulik tentang makanan-makanan khas Manado bersama seorang chef yang ahli memasak makanan khas Sulawesi Utara ini, yaitu Chef Jovan Koraach. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang. Studio Aku Rasa. Sehat ya, Chef ya? Ya, seperti inilah Pak. Tadi katanya kesini jalan kaki. Iya, jalan kaki, kebetulan dekat dari resto juga, jadi pas lah jalan kaki Urban aja. Forest ya. Urban Forest. Iya. Jadi berdasarkan riset dari tim kreatif nih, sebelum menjadi chef, Chef Jonas ini pernah ikut seleksi timnas U18. Pemain bola rupanya. Wah, ini itu kegedean sih Pak ya. Jadi dulu ceritanya ya saya memang pemain bola ya. Dari kecil udah latihan bola, pengennya ya main di timnas. Cita-citanya. Jadi saya sebenarnya mengikuti dari Prapon. Seperti itu Pak. Itu di mana dulu? Waktu di Manado dulu ya. Cuman karena setelah seleksi keterima, tapi saya nggak melanjutkan. Karena ada yang pas bermain di Manado, sebenarnya ada scout dari Singapura. Jadi dilihat saya main, diajak saya main ke Singapura. Oh gitu. Waktu itu, disitulah saya tinggalin Prapon, saya pindah ke Singapura. Main bola juga di sana? Main bola juga di sana Pak, ya sekitar 10 tahun. Wow. Jadi pas main bola di sana, sambil kan kalau main bola kita sampai umur berapa sih? Ya itu kan dari hobi jadi profesi. Jadi saya pikir saya hobinya masak dari kecil karena kita lahir dari keluarga yang semuanya cowok. Jadi di rumah kita harus masak. Dan orang Manado pada umumnya itu cowok juga masak. Jadi pas di Singapura saya melihat kayaknya karir di masak itu lumayan bagus waktu itu. Jadi save some money, terus saya ambil kuliah culinary arts di sana aja. Oh. Iya, seperti itu sih Pak. Jadi sambil main bola, tetap main bola, ikut klub ya? Ikut klub di sana. Liga Singapura? Iya, Liga 2 lah. Liga 2 Singapura. Kuliah di sambil kuliah, jadi culinary arts, salah satu sekolah kuliner di Singapura. Luar biasa. Seperti itu visinya, preparationnya. Benar-benar. Oke, jadi itu yang kemudian membuat chef mantap lah gitu ya untuk berkarir, berprofesi di dunia kuliner, masak-memasak. Ya. Benar. Lalu setelah lulus kuliah di sana langsung bekerja di salah satu bisnis kuliner di sana atau gimana? Di hotel atau di restoran? Betul. Atau? Jadi waktu sekolah saja saya sudah diajak untuk kerja Pak. Jadi ada teman-teman atau senior saya justru ngajak saya kerja part time yang seperti itu sih. Jadi kita freelance kalau ada event-event. Jadi sudah ngikut. Jadi saya memang
suka kerja. Jadi waktu itu kan, jadi pas lulus sekolah juga udah langsung sambung kerja, ditawarin kerja. Jadi dari situ saya dari lulus sekolah udah langsung bekerja. Iya, di beberapa restoran juga di sana. Emang saya lihat sih para talenta chef yang ya sekolah di dunia hospitality, dunia masak tuh rata-rata hampir nggak ada yang nganggur gitu. Wah, amin itu Pak. Setelah lulus biasanya udah ada aja yang dikerjain gitu kan. Benar. Karena dari awal tuh memang kemudian fokus di masakan Manado. Sebenarnya sih enggak. Jadi kalau kita di sekolah kan biasanya rata-rata basic culinary school itu diajarkan French. Iya, Basic French di mana-mana ya. Tapi di sekolah saya itu karena itu sekolah kuliner yang ada di Asia atau di Singapura ya. Jadi Asian cooking juga dipelajari di situ. Jadi ada French, yang kalau Western paling French, Italian atau Mediterranean, sedikit Middle Eastern, baru Chinese, Japanese, Melayu, Indonesian cooking. Jadi sebenarnya di sekolah saya itu diajarin semuanya, lengkap. Nanti kita akan pilih mau fokus di cuisine mana nih. Misalnya mau Italian atau mau Mexican atau mau Asian. Jadi tergantung kita mungkin setelah lulus kita apply ke hotel atau restoran yang cuisine seperti apa yang kita mau. Seperti itu sih Pak. Lalu setelah lulus tadi kerjanya di resto? Jadi saya kerja di restoran Mediterranean. Mediterranean itu dari situ mulainya. Setelah itu kita buka Mexican. Jadi saya bekerja di Mexican restoran, Middle Eastern juga sedikit, dan di beberapa Asian cuisine juga di restoran itu seputaran Singapura waktu itu. Jadi pas lulus langsung bekerja. Iya, seperti itu. Di sana akhirnya juga buka restoran sendiri atau gimana? Sebelum pindah ke Indonesia? Kerja sama orang, Pak. Kerja sama orang? Iya, jadi ada yang pebisnis di sana, mereka mau buka restoran, beberapa restoran, jadi saya yang running restorannya. Dari create menu, planning, semuanya, ya, hiring, seperti itu sih. Iya. Jadi di Singapura berapa tahun? 10? Total 10 tahun, 10 Pak. tahun di Singapura. Iya. Itu udah termasuk karir di sepak bola tadi ya? Betul, sambil Pak. Jadi saya kuliah kulineri, saya masih main bola, saya sudah kerja di kitchen, saya masih main bola juga, ya mengisi waktu juga. Lalu kembali ke Indonesia? Baru kembali ke Indonesia. Tahun berapa? Saya di Singapura itu dari 2004 sampai 2014. Terus 2014 saya pindah Indonesia. Jadi saya pindah ke Bali waktu itu. Oh, ke Bali. Iya, karena profesi kita kan di Bali kayak high demand ya. Jadi kayaknya dari City kena why not coba Bali deh. Di resto juga? Iya, di resto juga. Oke. Jadi saya dari Singapura, saya nyoba, kan udah ada keluarga ya. Waktu saya berkeluarga pasti waktu di Singapura. Jadi anak-anak mau sekolah, pengennya sekolah di Indonesia kayaknya lebih relax buat mereka, tidak terlalu stressful ya. Unlike Singapura, jadi kayaknya Bali. Jadi saya coba apply, terus ketemu orang Australia, mereka mau rebrand restoran mereka. Jadi saya rebrand restoran mereka di itu, terus saya kasih proposal bagaimana untuk rebrand. Saya buka Mexican, karena terakhir di Singapura saya running Mexican restoran. Jadi itu yang membawa saya ke Bali. Jadi rebrand suatu restoran menjadi Mexican restoran. Seperti itu baru ya, itulah 2014 karir saya mulai di Bali. Itu pekerjaan pertama di Indonesia. Gitu sih Pak. Dan tahun berapa mulai bisnis sendiri, buka usaha sendiri? Sebenarnya sih pas ke Jakarta ya. Jadi ini lebih ke partnering sih Pak. Jadi ada yang mau kembangin Italian restoran. Jadi saya didatangin ke Jakarta. Jadi after long conversation, discussion, jadi dengan partner kita, jadi ya kita buka restoran di Jakarta. Yang sekarang ini, yang di Urban Forest ini? Yang di Urban Forest dulu Pak. Iya, jadi situ. Betul. Sebelum yang tahun ini kita launching, kita punya brand baru, nah itu yang Manado restoran. Iya. Jadi chef ini saat ini
menjalankan 2 usaha lah ya, 2 brand gitu ya. Kalau teman-teman lagi ke Urban Forest di sini di sekitar Cipete itu ada salah satu restoran Italiano gitu ya, betul. Pizza lah gitu. Betul. Pizza Solo kalau boleh saya sebut itu ya, boleh disebut juga. Dan lalu sekarang mencoba untuk membesarkan kuliner Manado. My hometown cooking. Your hometown cooking. Nah, yang menarik ini kita akan banyak ngobrol tentang kuliner Manado dan restoran yang Chef dirikan ini. Namanya menarik. Mata keranjang. Gimana tuh? Filosofinya apa itu, Chef? Filosofinya sebenarnya kita lagi mau cari nama yang identik dengan orang Manado ya. Dalam arti kalau orang lihat ini kemungkinan orang restoran Manado nih. Jadi kita banyak nama yang kita pikirkan dan kita discuss dan kita datang ke Mata Keranjang. Mata Keranjang kalau di Manado kan sedikit ya flirty ya Pak artinya. Jadi kita mau orang yang kalau sekali dengar orang penasaran. Jadi orang wah ini lucu nih, apa nih? Nah jadi situ dan Mata Keranjang juga itu artinya kalau kita lihat aja kita langsung tertarik. Jadi kita di situ kan ada sedikit display makanan. Jadi ada showmanship juga. Jadi kalau ke restoran Mata Keranjang kita ada live cooking juga. Jadi nggak hanya soal rasa ya di sana, ada experience ambience-nya juga sedemikian rupa. Betul, ambience-nya yang bikin beda. Jadi orang masuk ini restoran interiornya bagus, kita pikirin desain. Terus ada live cooking yang bakar-bakarnya tapi very proper. Jadi kalau orang lihat itu datang makan bisa lihat lagi bakar-bakar ikan misalnya. Nah, jadi itu salah satu yang khas dari Manado adalah seafood. Terutama ikan bakar, ikan cakalang nih. Betul, betul Pak. Nah, bicara tentang cakalang, apa yang bisa kita lakukan dengan cakalang ini? Menu apa aja gitu? Benar, sebenarnya cakalang ini salah satu komoditi kita ya di Manado ya. Di perairan Sulawesi Utara memang banyak banget tuna, cakalang, big eye, semua yang family tuna ya. Dan salah satu yang terkenal dari sana kan yang kita panggil cakalang fufu. Cakalang fufu. Betul. Fufu itu artinya asap. Jadi kalau ya Bapak udah pernah ke sana lihat yang cakalang itu diasap. Slow cooking sekitar 3 jam itu Pak. Pakai sabut kelapa. Jadi aromanya itu bagus. Smoky banget. Itu makan langsung on its own aja enak. Pakai dabu-dabu misalnya. Kalau kita kan orang lokal tuh abis diasap, kita tinggal ambil aja makan sama dabu-dabu udah enak. Nasi panas. Nah dari cakalang ini sebenarnya bisa juga dibuat masakan lain-lain. Woku bisa. Saus yang orang bilang rica-rica sebenarnya itu cakalang saus ya. Saus bakar. Atau bisa juga dibuat kayak pampis. Apa itu? Pampis itu sejenis abon. Tapi tidak terlalu kering atau terlalu kecil-kecil kayak abon. Masih gede lah dia. Jadi itu masak seperti itu juga. Jadi bisa juga masak santan. Jadi banyak orang Manado teknik masaknya itu banyak. Jadi terus pakai bumbu rempah-rempah juga banyak itu. Saya boleh dibilang frequent ya ke Manado itu karena tugas gitu ya. Jadi saya sangat familiar. Hampir semuanya saya suka gitu. Kalau itu ya pasti bubur Manado udah pastilah ya. Signature tuh Pak. Iya, signature. Terus perkedel Nike. Iya, betul itu. Itu saya pernah coba juga tuna sasiminya. Ada salah satu di sana. Yang kita panggil gohu kalau orang Manado bilang. Iya, gohu. Sashimi, betul. Luar biasa. Segar kan gitu ikannya. Segar, benar. Iya. Dan ikan bakarnya itu memang asli gitu. Maksudnya nggak kayak orang Jawa. Orang Jawa itu kadang kalau ikan bakar tapi digoreng dulu. Kalau terutama kalau di Jogja tuh. Jadi freshness-nya jadi hilang gitu katanya. Iya. Benar. Oke. Memang menarik dan
rasanya juga kemudian awam tuh bisa mengenali ya, oh ini Manado gitu ya. Yeah. Apakah dia rica-rica atau woku. Nah ini mungkin yang salah satu signature dari Manado dishes itu adalah bumbu woku. Betul. Nah, boleh cerita saya apa ini sebenarnya bumbu woku? Bahannya apa? Bagaimana prosesnya gitu? Iya, jadi woku sih ini salah satu bahan dasar dari bumbu Manado, Pak. Jadi itu ada bawang merah, ada bawang putih, serai, putih justru jarang orang pakai. Oh. Iya, jadi bawang merah itu yang shallot ya. Terus serai, ginger, ada daun jeruk. Di Manado kan banyak itu daerah-daerah juga, Pak. Jadi setiap daerah itu ada sedikit perbedaan. Iya, ada wokunya beda-beda gitu. Beda-beda. Ada yang memakai kemiri. Terus ada pakai kunyit, daun kunyit. Ada daerah yang memakai pandan. Kalau saya dari Minahasa Utara. Minut. Nah, Bapak udah familiar banget kalau di sana. Jadi Minut itu pemakaian bumbu itu lebih banyak dibanding daerah yang lain. Kalau saya bisa bilang ya, tapi kurang lebih sama. Cuman memang kita menonjolkan di bumbu dengan tingkat kepedasan yang tidak terlalu pedas. Karena dibanding daerah yang di pegunungan. Jadi kalau Minut itu kotanya kan dataran di pesisir pantai. Naik sedikit itu Minut. Terus Minahasa bagian lain yang di pegunungan yang Bapak udah pergi kemarin ke danau. Nah itu daerah tinggi lagi, orang di sana cenderung lebih pedas. Karena kan Manado itu identik dengan pedas. Pedas. Nah woku itu di setiap daerah sedikit berbeda tapi bahan dasarnya sama. Nah itu bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu bisa dimasak dengan daging apa aja. Dengan daging apa aja? Daging apa aja. Ikan bisa, ayam bisa. Bahkan yang ekstrim-ekstrim itu. Saya pernah mampir ke Tomohon. Ke pasarnya Pak ya. Wah, saya aja sendiri yang orang asli saya kadang-kadang nggak berani masuk. Iya betul-betul. Jadi dan woku itu ada beberapa macam juga Pak. Orang bilang ada 2 macam. Itu woku belanga. Belanga itu sebenarnya panci belanga ya. Tempat masak. Atau orang bisa bilang juga wok itu bahasa sana juga bisa belanga juga. Terus yang satu pakai daun woka. Iya itu. Jadi woku-woka. Woku-woka. Itu daun, saya lupa namanya bahasa Indonesia. Yang sering mereka bungkus nasi kuning pagi-pagi Pak. Iya daunnya yang warna kuning. Iya itu dimasak di wok. Masak woku di daun woka. Seperti itu. Ada juga yang beberapa daerah yang memasak woku itu dalam bambu. Bisa juga itu. Sedikit kan kalau Bapak udah pernah ke sana itu ayam di woku atau ada bumbu ditambahin beberapa bumbu lagi masuk ke dalam bambu. Masak 2-3 jam. Nah itu juga bisa dipakai bumbu woku itu Pak. Seperti itu. Jadi kurang lebih saya bilang 2 atau 3 macam lah. Bumbu woku itu di sana yang bisa dimasak. Tentunya chef kan ingin menghadirkan masakan Manado yang otentik ya. Otentik. Betul. Apa tantangannya? Selain bumbu yang harus mungkin beberapa bumbu didatangkan langsung dari Manado. Benar-benar. Apa challenge yang lain? Challenge-nya ini sebenarnya pas saya coba buka mata keranjang ini sebenarnya Pak, bagaimana untuk orang itu suka. Jadi yang membuat mata keranjang Manado Food ini beda dengan Manado-Manado yang sudah ada. Bedanya ini makanan otentik Manado yang dimasak oleh profesional chef. Jadi saya backgroundnya chef. Jadi yang bikin berbeda ini metode-metode yang saya pakai ini kemungkinan berbeda dengan metode yang home cook pakai.